Yang kami hormati Ibu Lilik Normalia sebagai narasumber PTK Mandiri. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus inti PTK Mandiri. Kami hormati Bapak Ibu peserta baik yang ada di SMP 230 maupun yang ada di dalam suasana daring ya, di rumah masing-masing atau masih di sekolah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan ridhonya. Alhamdulillah saya bersyukur, sangat bersyukur ya. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan SMP 230 untuk menjadi tempat berlangsungnya kegiatan PTK Mandiri yang beberapa hari yang lalu karena kesibukan kita masing-masing sehingga PTK Mandiri sempat terhenti sejenak. Namun hari ini kita bangkit kembali ya, bangkit kembali bersama-sama untuk mengembangkan profesionalisme kita sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Marilah bersama-sama nanti kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Lili. Semuanya akan berguna untuk kita, menambah wawasan kita, menambah keterampilan kita, menambah ilmu kita, sehingga kita akan tambah menjadi orang-orang yang bernilai tinggi dalam memiliki keprofesionalisme yang tinggi ya. Salam dari kami juga untuk Bapak Asep ya, sudah datang. Terima kasih Pak Asep, itu sudah nongol di layar ya. Dilalahnya di sini juga hujan besar ini di 230. Kami memaklumin kalau Bapak dan Ibu tidak bisa hadir ya karena hujan juga. Yang jelas mudah-mudahan kegiatan hari ini membuat kita menjadi lebih terbuka wawasan kita, dan saya sebagai tuan rumah mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan yang ada pada kami selama kami menyediakan sarana prasarana untuk kegiatan hari ini. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di 230. Semoga kehadiran kita baik secara luring maupun daring menjadi amal ibadah kita, karena kita semuanya ingin mencari ilmu ya demi kegiatan demi kemajuan diri pribadi kita masing-masing. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Haryanti dan kami selaku pengurus inti PTK juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Dwi Haryanti sebagai tuan rumah, juga Pak Bulo yang menjadi operator pada siang hari ini. Baik, untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua PTK Mandiri yaitu Bapak Asep. Kepada Bapak Asep dipersilakan. Mohon maaf Pak Asep, bisa mendengarkan? Mau memberikan sambutan Pak? Oh, kurang ada speakernya ini. Oh, berarti lagi Pak Asep belum terhubung untuk suaranya. Jadi untuk acara selanjutnya langsung ke acara inti, yaitu pemaparan materi pada hari ini. Pemaparan tes
Selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi inti, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Lili Nurmalia. Kepada Ibu Lili Nurmalia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang di luar, di Zoom dan di ruangan ini. Pertama-tama saya sampaikan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang siang ini memberikan kesempatan kepada kita semua selaku pemerhati pendidikan, guru-guru yang langsung terjun di lapangan, yang bukan guru biasa, tapi guru-guru yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Guru-guru lain banyak yang mengambil jalan pintas di luar sana, namun kita tetap komitmen dengan apa yang telah kita lakukan sebagai guru profesional. Bapak Ibu, terima kasih kita sampaikan sama-sama kepada tuan rumah pembina kita, Ibu Dwi Haryati, beserta Bapak Asep dan seluruh pengurus grup PGRI yang selalu mendukung kita dalam setiap kegiatan. Di hari ini wabil khusus buat Pak Gulo, ya. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Ini kita perlu nih Bapak-bapak pengurus, saya mohon izin libatkan satu ini satu lagi. Kita mungkin Bapak perlu tahu juga Pak, kami bergerak gratisan ya Bu. Gratisan tapi tidak murahan Pak. Artinya kita memang serba tidak pakai biaya, tanpa biaya. Namun bukan berarti asal-asalan. Selalu ada saja mendukung. Tuhan turunkan tangan-tangan yang baik, hati-hati yang murah, yang selalu membantu kita dari tingkat tertinggi bahkan sampai tingkat-tingkat yang ya boleh mungkin dibilang guru-guru pemula. Guru-guru pemula di sini mungkin yang awal dari mulai 3A sampai kemudian sudah 3C, sebentar lagi sampai 4D ada di sini di ruangan ini. Alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya Bu Rotua. Sedikit saya sampaikan menyingkat waktu, kenapa diadakan pertemuan ini, walaupun saya sudah tidak ada kaitannya lagi sebenarnya ya dengan kegiatan ini, karena udah purna bakti. Tapi saya mohon kepada para pengurus, karena banyaknya Bapak Ibu guru yang bertanya japri ke saya tentang PKB, dan saya mengambil kesimpulan analisa masih banyak guru-guru yang belum paham gitu loh. Nah ini di sini sedih sih enggak ya, tapi ya harusnya guru itu paham apa itu PKB. Kemudian yang mau bikin buku, ini juga beberapa ada yang bertanya, padahal bikin buku ini bagi guru adalah untuk meningkatkan satu, itu kan namanya kompetensi profesional ya. Sebagai guru kita harus tahu siapa diri kita. Jadi ada 3 pertanyaan inti di hari ini yang mau saya sampaikan langsung. Kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu semuanya. Walaupun saya sudah tidak lagi bertugas, artinya secara kedinasan saya sudah purna bakti, namun masih ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk belajar, karena saya masih juga berada di dunia pendidikan dan masih peduli dengan pendidikan. Ininya sih sampai Tuhan memanggil barangkali ya, kalau diizinkan. Nah ini 3 pertanyaan, tolong dicatat, saya mohon, ini benar-benar ya, bukan asal-asalan. Kenapa saya pengen, kenapa saya adakan latihan, walaupun mungkin banyak sekali, bukan berarti tidak ada kesibukan. Bu Dwi juga ada
ada barengannya hari ini. Bapak Ibu juga saya yakin sibuk semuanya. Tapi ini penting untuk menyadari siapa sebenarnya kita guru. Jadi siapa saya? Itu pertanyaan satu. Mari sama-sama kita sadari apa itu guru. Ya, sama-sama kita sadari siapa saya. Kemudian apa tugas saya atau peran saya, ya, sebagaimana tujuan pendidikan nasional. Barangkali ada yang tahu, ibu-ibu ada yang tahu tujuan pendidikan nasional yang di sini maupun yang di Zoom, semuanya sehat? Yang di Zoom maupun yang di sini ada? Mungkin boleh dibacakan, ya, tahu, biar jangan dari saya maksudnya. Apa sih tujuan pendidikan itu? Kita ditugaskan sebagai pendidik, tahu nggak mau dibawa kemana anak didik kita? Bu Oki mungkin ada tuh, Bu Oki tuh. Ayo Bu Oki, boleh dibantu saya? Halo Bu Oki, boleh buka mic-nya? Boleh dibantu saya? Ya sudah. Tapi Bapak Ibu boleh cocokkan ya. Kalau tidak salah ini saya masih ingat betul, membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Benar nggak? Benar nggak? Apa sih manusia seutuhnya itu? Ayo kita santai aja. Tapi ini benar-benar sadari. Manusia seutuhnya berarti manusia yang bermartabat. Kalau boleh kita pakai bahasa Jerman ya. Ada syairnya dari mantan Presiden RI, itu ada salah satu syairnya yang menyatakan bahwa menjadi manusia seutuhnya itu, bentar saya ingat-ingat ya, mulio, bagus atine itu berarti kalau di bahasa Indonesia kan akhlaknya bagus, hatinya baik, hatinya tidak berpenyakit. Itu manusia seutuhnya, manusia yang benar-benar bermartabat. Artinya kita tidak punya rasa yang, ya mohon maaf nih, seperti mau menang sendiri, ego dan sebagainya, tidak ada semua itu. Dan kita siap membantu siapapun, rela berjuang dengan ikhlas. Itulah guru, karena guru harus memajukan anak bangsa. Boleh Pak di PPT-nya dibuka yang pertama? 2 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. 2 pertanyaan dicatat tadi. Siapa saya? Ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Itu guru. Itu kita yang merasa jadi guru. Nanya sendiri, jawab sendiri. Biarin dah. Kita sama-sama sadar ya Bapak Ibu ya. Sadari bahwa kita adalah pendidik profesional, bukan pendidik asal-asalan. Yang benar-benar mengajar dengan hati, membimbing, mengarahkan, melatih dengan hati yang mana? Hati manusia seutuhnya. Jadi hati yang bagus. Jadi kita main hati nih Bapak Ibu. Kenapa main hati? Intinya kita harus main hati karena belajar itu adalah proses mental. Maaf saya agak tekankan lagi. Belajar itu adalah proses mental. Jadi belajar bukan hanya mencatat, membaca, mendengarkan, bukan hanya itu. Tapi yang di dalam hati, proses mental yang tidak bisa kita amati dari luar. Ini yang di sini saja, mungkin saya agak balik nggak Bapak Ibu ya? Karena ya Bapak Ibu benar-benar deh proses mental yang tidak teramati dari luar. Kita tidak bisa mengatakan si A belajar, si B tidak dengan hanya melihat anak itu tekun di kelas atau tidak. Tapi bagaimana hasilnya, itu yang penting. Jadi kalau tidak dari hati ke hati,
tidak pakai hati, tidak ada peran hati dari guru maupun dari siswa itu nggak jalan. Apapun yang dilakukannya, kegiatan apapun. Nah ini makanya saya sangat ingin menekankan, ingat itu. Kemudian siapa guru? Selanjutnya Pak. Nggak harus dibaca semuanya. Nah ini, guru itu bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai. Ya kalau menilai itu udah tugas formal, tapi yang di sini yang paling harus kita tekankan adalah mendidik. Ini tugas kita sebagai guru. Nah untuk mendidik berarti memberikan pendidikan, berarti memberikan contoh, berarti memberikan suatu keteladanan. Nah kalau kita tidak mengembangkan profesi kita sebagai guru, ini kita sadari bersama teman-teman. Sama saya juga masih berperan, masih belum sadar-sadar walaupun sudah disadarkan dari dulu ya. Jadi dalam mendidik pakai hati itu artinya kita mengikuti perkembangan. Karena ilmu pengetahuan itu berkembang. Dari mulai teknologinya saja, sadar atau tidak Bapak Ibu dari dulu sekolah sampai sekarang jadi guru, sadari masing-masing. Saya merasakan jadi guru dari mulai zaman papan hitam itu blackboard sampai ganti jadi papan putih whiteboard, sampai kemudian ganti lagi menjadi slide proyektor. Dulu ada ya OHT overhead proyektor kan? OHP itu ada, itu mengalami saya ikut pelatihan di mana-mana. Ini apa ya, perkembangan baru teknologi, apalagi ilmunya nih Bapak Ibu. Maka ilmu pendidikan, tolong Bapak Ibu, maaf nih saya jadi gregetan. Ilmu pendidikan itu berkembang terus. Nah kalau kita tidak mau meneliti, kalau kita tidak mau berbagi pengalaman, kalau kita asal saja tidak pakai hati, apa jadinya bangsa kita? Maaf sekali lagi, mohon maaf. Ini demi anak bangsa, demi anak bangsa. Maju tak kenal. Itulah Bapak Ibu yang mendorong diri saya berupaya bagaimana caranya supaya kita terus. Jadi bukan berarti pertanyaan yang kedua ya, apa tugas saya, tugas utama kita ini ya, bukan berarti kita hanya mengandalkan tugas guru itu berat, tapi itu tugas mulia banget. Bukan sembarangan tugas, bukan sembarangan kerja, karena kerja kita itu bukan pada yang udah di sini ya Bu Lili. Halo Bu Lili Hudaifah. Salut Ibu, jempol, aktif terus ya Bu ya. Tadi lagi ngomong apa ya? Tugas guru ya. Bukan sembarangan tugas, karena guru itu adalah pendidik, bukan bekerja pada barang, bukan bekerja pada hewan, tetapi kita bermain hati, benar-benar main hati. Pendidikan tidak akan berlangsung dengan, ya kalau dulu zaman saya sekolah ya, saya hafalan di SD itu zaman dulu, kalau tidak hafal gurunya bawa rotan itu kan ya, kalau itu zaman dulu. Tapi ternyata sekarang kita itu kan bukan binatang. Itu Bu Oki paham banget itu. Nah, bagaimana kita menjadi guru profesional? Nah, di PTK Mandiri ini kita memang fokusnya pada PTK ya. Jadi selalu berlatih, selalu melihat, selalu refleksi diri. Ini pentingnya. Refleksi diri itu bukan untuk apa-apa, bukan untuk kenaikan golongan. Maaf sekali lagi, ya, bukan untuk meraih pangkat setinggi-tingginya tanpa kesetaraan dengan balancing dengan apa yang kita lakukan atau tindakannya. Itulah guru sejati.
Nah, kita lihat sekilas ada tubuh guru ini. Slide berikutnya, Pak. Bisa ya? Yang di bawahnya. Ada tubuh guru. Kelihatan? Iya. Bagian-bagian tubuh guru dari matanya, pikirannya, telinganya, bibirnya, tangannya, hatinya itu ada di situ. Saya ambil itu ya Bu, dari slide-slide yang ada di kementerian. Mohon maaf, mohon izin, saya tidak bikin sendiri, tapi ini bagus. Maka untuk melihat pekerjaan siswa yang menakjubkan setiap harinya. Jadi kita ubah ya Bu, Bapak, saya mengajak. Kalau biasanya kita melihat itu yang salahnya mana, yang benernya didiemin gitu. Itu kalau koreksi kan. Tapi sebenarnya Tuhan kasih kita mata untuk melihat anak ini bisa apa, baiknya apa. Itu pendidikan sekarang. Jadi kalau dulu saya contohkan pendidikan saya di SD kelas 3 dulu, kalau nggak apal itu dipukul pakai, zaman saya rotan itu Pak, beneran Bapak Ibu. Nah kalau sekarang harus dibalik, apa yang anak ini bisa. Makanya anak inklusi nggak bisa nulis pun harus naik kelas, karena dibalik kekurangannya Tuhan berikan banyak kelebihannya. Nah pikiran untuk mengetahui dan memikirkan cara mendidik setiap siswanya. Ini bukan saya udah ngerti ya Pak Ibu, tolong nih maaf teman-teman semua. Ini baru saya temukan, makanya saya ingin berbagi. Saya coba mencoba melaksanakannya pada tingkat SMA, saya ajak anak-anak. Bibir selalu tersenyum dan menyambut ramah pada siswa setiap paginya. Kita salam dengan senyum. Entah di rumah belum sarapan atau belum ada apa-apa, tapi tetap kita menghadapi anak-anak dengan senyum. Telinga untuk mendengarkan setiap cerita dan keluhan dari setiap siswanya, bukan untuk memarahi, apalagi untuk menyatakan menjas kamu begini, kamu begitu. Ini berubah drastis Bapak Ibu. Maaf, barangkali kalau jujur, saya jujur. Saya dulu mengajar banyak salahnya, saya jujur. Makanya saya ingin mengajak teman-temanku yang benar-benar profesional, hayo kita terapkan ini. Ya. Nah, tangan untuk menolong, membimbing dan memberikan pelukan hangat ketika siswa itu sedang mengalami sesuatu, apalagi yang mereka jelas-jelas tidak bisa meminta untuk dibimbing. Hati untuk mencintai pekerjaannya dan menyayangi dengan tulus pada siswa. Ini main hati kita Bapak Ibu. Oke Pak, lanjut. Itu sekilas saja, jangan sampai saya menangis nanti sentimental ya. Nah itu tadi sudah kita bahas. Selanjutnya kayaknya sama ya Pak ya. Sebenarnya tujuan kita tuh mau ke PKB biar ibu bapak pada paham. Tapi ini sangat penting sekali. Ini rincian tugas guru ini. Ini ada di Permenpan dan RB yang dulu nomor 16 tahun 2009. Tapi sekarang revisinya ada. Ya, sudah direvisi, tapi saya sudah melihat revisinya tidak begitu dalam lah, jadi sama aja, nggak beda jauh. Ya, ini semuanya dari menyusun kurikulum pembelajaran ini ada di sini, menyusun silabus, menyusun rencana pelaksanaan, melaksanakan kegiatan. Jadi tidak asal masuk kelas ini, mohon maaf, bantu banget. Karena saya pernah, biarin ini kan didengar semua orang, banyak orang ya, maaf nih. Saya pernah otot-ototan kalau bahasa premannya itu. Jadi berdiskusi, argumentasi begitu seru, karena dianggap, ya kita nggak nyalain juga, dianggap raker itu main-main, jalan-jalan doang. Anggapan sebagian orang. Tapi saya bertahan, kalau tidak ada raker, sebuah sekolah, apalagi sekolah yang begitu besar, yang gurunya tidak 1 orang, tidak 10 orang, bisa lebih dari 10. Kalau tidak sama persepsinya,
Lalu sekolah ini mau dibawa kemana kalau tidak ada raker? Kepala sekolah sibuk dengan tugasnya, wakil sibuk masing-masing, guru sibuk pada mata pelajarannya. Kapan bisa bicara untuk kemana sekolah ini dibawa? Itu karena tugas kita ini. Oke Pak, jangan banyak-banyak, udah lama-lama. Ya, lanjut aja. Tuh Bu, jadi sekali lagi Bapak Ibu di luar sana maupun di sini, mohon maaf kalau saya terlalu menggebu-gebu barangkali, tapi saya benar-benar ingin menggugah hati yang barangkali seperti saya selama ini jadi guru tapi hatinya tidur. Mari sama-sama kita sadari siapa saya, apa tugas saya. Ini tugas sangat mulia dari Tuhan, bukan nungguin SK dari dinas. Gak usah, kalau itu memang nanti pasti ada, ya. Dan kita yakin Tuhan itu pasti kasih rezeki. Gak mungkin Tuhan ciptakan manusia suruh hidup dilepas begitu aja, tuh gak mungkin. Tuhan kita itu pengasih penyayang. Nah, makanya sekarang kita benar-benar fokus bekerja tulus minta perhatian Tuhan. Ini Bu, jadi guru harus mengembangkan. Apa sih yang dikembangkan? Profesinya. Bagaimana mengembangkan profesi? Kita sudah lama, tapi banyak yang belum paham. Nih, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang mungkin sekarang istilahnya udah berganti. Apa itu PKB? Sekali lagi, bukan perpanjangannya saja, tapi itu pengembangan keprofesian yang benar-benar, ya. Banyak aturannya, saya nggak bicara aturan lagi, kita lanjut saja berikutnya Pak. Nah ini, supaya jelas ada angka kredit yang dinilai 4 poin. Ini udah biasa nih, pendidikan, pembelajaran, ya, terus pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dulu tidak dianggap sekarang ada. Selanjutnya Bapak, nih Bu, Pak, PKB itu, saya pelan-pelan ya, anak TK deh saya baca nih. PKB itu pembaharuan secara sadar. Nah, untuk menyadarkan ini yang sulit barangkali. Ya, kalau tidak pakai hati nggak sadar-sadar pingsan terus kita. Secara sadar, ya, akan pengetahuan dan meningkatkan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya. Sepanjang loh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih mau jadi, mohon maaf nih, jadi ketawa sebagai saya. Ya maksudnya merasa sudah menjawab siapa saya, jawab di hati, saya guru. Apa tugas saya? Tugas saya mendidik. Nah, maka tanggung jawab pendidik adalah terus mengembangkan, ya, mewujudkan PKB, bukan hanya karena mau naik golongan. Nih, tolong mohon dicatat benar-benar. Selanjutnya Pak. Nah ini tujuan umum untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Mohon maaf nih, biasanya yang ikut PTK Mandiri itu merasa untuk naik golongan saja. Jadi guru-guru swasta banyak tidak mau ikut. Alah, apa itu PKB? Padahal ini untuk semua guru sadar. Ya. Maka ada tujuan khusus nih, memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesional, memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi. Sadar atau tidak, kalau kita tidak pernah melakukan refleksi diri, dulu PTK saya selalu menekankan refleksi diri itu penting. Kalau nggak PTK kita nggak mungkin. Nah sekarang memutakhirkan kompetensi itu Bapak Ibu, ya, memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki keilmuan, melaksanakan tugas, komitmen dalam melaksanakan tugas, bukan tugas main-main. Tugas kita ini, ya walaupun kita dipandang sebelah mata, tapi sekarang sih enggak ya, insya Allah. Ya, artinya guru itu kalau boleh dibilang lebih dari dokter. Kalau dokter itu memperbaiki jasad, misalnya patah tulang, disambung, dioperasi, itu fisik. Tapi kalau guru, bengkel mental.
Tuh, ya, mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru. Oke, lanjut Bapak, gak usah berlama-lama. Nah nih, agar lebih banyak guru makin profesional. Lanjut. Nih Bapak Ibu, kita tidak bicara angka kredit sebenarnya, tapi saya ingin tekankan di sini bahwa PKB itu tidak hanya satu. Selanjutnya ya Bapak Ibu, fokus nih. Ya, bawahnya Pak yang tadi. Iya, nih fokus ya. Fokus nih. Jadi ada pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, ada karya inovatif. Catat ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, saya mohon izin karena masih banyak yang bertanya, Bu, ke 3B PTK-nya berapa? Bu, ke 4C PTK-nya berapa? Bukan PTK-nya. Ya, tolong nih, tolong. Maaf banget. Saya sudah berkali-kali bicara, bukan berapa PTK-nya. Bukan berapa PTK-nya, tapi ini ada 3. Ada pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, dan ada karya inovatif. Ya, jadi tidak harus PTK sekian. Emang sih pada umumnya nulis buku itu PTK. Tapi di sini yang, iya Pak, bawahnya Pak, nggak bisa digedein dikit ya? Atau di slideshow kan nggak bisa. Nih, Bapak Ibu, ini sudah jelas nih di sini. Nah, oke, terima kasih. Iya. Iya, nih Bapak Ibu nih ya. Jadi ada poin pengembangan diri. Nanti dirinci pengembangan diri itu ada 3 macam ya. Ada kegiatan kolektif guru seperti MGMP dan sebagainya. Ada seminar-seminar dan lokakarya. Kemudian ada diklat fungsional, itu PKB. Kemudian publikasi ilmiah. Itu tidak ada di situ bunyi PTK, itu tidak ada. Penelitian tindakan kelas itu tidak ada. Judulnya bunyinya cuma penelitian. Nah, penelitian itu kalau dibukukan dan berdasarkan pembelajaran nyata seperti contohnya PTK, itu baru dinilai besar, nilainya 4. Kenapa? Karena guru betul-betul refleksi diri di situ. Oke ya Bapak Ibu ya, ini tolong jangan dikatakan lagi, jangan ada pertanyaan lagi, maaf nih, jangan ada pertanyaan lagi berapa PTK-nya. Mohon ya Bapak Ibu ya, dicamkan betul-betul. Lanjut Pak, selanjutnya. Nah ini terus di bawahnya lagi. Tuh, ini pengembangan diri, mengikuti diklat fungsional, mengikuti kegiatan kolektif guru. Selanjutnya ya. Ya, oke lah, nggak apa-apa begini. Nih, macam kegiatannya berupa kursus, pelatihan, penataran maupun berbagai bentuk diklat yang lain. Yang dilihat bukan ininya ya Bapak Ibu ya. Yang dilihat itu ilmunya di dalam. Ya, makanya dipersyaratkan di sini cuma 3 poin. 3 poin itu berarti benar-benar. Ini saya dengar katanya sekarang sudah tidak harus melakukan laporan. Barangkali itu karena sudah ketinggalan zaman ya. Tapi kalau dulu saya, kalau disuruh bikin laporan itu senang. Kenapa? Karena kita mengulang lagi. Tapi kalau nggak usah laporan, ya udah cuma tunjukkan sertifikat doang. Yaitu berarti masih banyak lagu lama. Aku masih seperti yang dulu. Penataran tinggal penataran, diklat tinggal diklat, tapi tidak dipakai. Tapi mungkin itu zaman saya, sekarang tidak. Ya, jadi harus dipakai. Selanjutnya Bapak. Nah, ini kegiatan kolektifnya, angka kreditnya ada. Terus lanjut. Ini pengembangan diri Bu, Bapak. Silahkan dibaca sendiri. Ini sudah sering sekali
tampilkan pengembangan diri, ada laporannya. Tapi sekarang sudah tidak perlu ya MG ya? Sudah tidak perlu bikin laporan lagi ya? Katanya udah nggak perlu bikin laporan lagi. Saya waktu itu hubungan dengan LGBT. Ya, kita dialog sedikit nih ya. Terima kasih Bu Lilit. Kebetulan waktu bulan lalu kalau nggak salah, saya ditugaskan sekolah untuk mengikuti pertemuan Zoom meeting dengan pihak BKD, BKN, Kementerian, terus kemudian Kemenpan dan Dinas Pendidikan. Jadi memang ada aturan dari Bapak Menteri, kalau nggak salah sih saya sudah share di grup juga, bahwa untuk kenaikan golongan itu tidak dibutuhkan lagi. Yang sebenarnya awalnya itu keluhan untuk PPJG. Teman-teman itu kan kalau PPJG harus ada sertifikat serdiknya. Nah itu sekarang tidak harus ada serdik, boleh PPJG untuk mengakomodir teman-teman yang terkendala untuk bisa PPJG. Kan seperti banyak itu ya Bu ya, bisa serdik karena alasan banyak macam hal. Jadi ada yang 10 tahun lebih nggak bisa PPJG. Kalau nggak bisa PPJG kan nggak bisa naik golongan kan gitu. Berarti harus berusia 58 tahun. Nah itu direvisi kementerian tidak perlu serdik. Jadi serdik itu hanya khusus untuk kesejahteraan guru, menambah kesejahteraan guru. Kemudian untuk kenaikan golongan tidak dibutuhkan lagi yang namanya maksudnya bukan tidak dibutuhkan, tapi PTK itu tidak sebagai satu syarat lagi, diganti dengan uji kompetensi. Cuma saya yang belum tahu kalau misalnya golongan, nah itu nanti itu pun nggak semua, misalnya 3A ke 3B itu tidak ada uji kompetensi Bu. Jadi yang misalnya kalau dia 3B ke 3C atau yang ada tidak itu yang tidak golongannya itu. Nah itu yang saya dengar kemarin. Dan itu nanti akan diberlakukan mulai Oktober. Jadi yang pengusulan April kemarin, kayak saya kan pengusulan April itu masih bikin PTK juga, laporan pengembangan diri. Nah kalau kemarin saya lihat teman-teman waktu mereka mengusulkan untuk PPJG, mereka itu memang diminta sertifikatnya untuk pengembangan diri, tapi nggak ada laporannya. Kalau kita kan bikin laporan tuh, kalau yang angka 32 SKSN 32 jam itu seperti itu benar. Cuma pastinya ya kita nanti melihat sendirilah untuk pengusulan Oktober apakah itu sudah bisa dilakukan untuk tahun ini atau mungkin diundur, saya belum paham. Terima kasih. Baik, terima kasih MJ, informasi yang akurat ya. Mudah-mudahan kita tunggu saja keberhasilannya. Tapi biasanya sudah sekian tahun baru muncul. Yang sedihnya lagi baru muncul seminggu langsung mendelep lagi. Tahu mendelep? Itu sudah tenggelam lagi ya. Terima kasih Putri Liz, tenggelam lagi. Itu banyak sekali. Makanya tadi di awal sengaja disampaikan, jangan berharap itu untuk kenaikan golongan atau untuk naik pangkat, tapi itu bekal diri kita pribadi. Ya, ini cukup kita tahu, cukup kita catat, ada laporan pengembangan diri, gitu ya. Cuman kalau sekarang dimudahkan dengan tidak membuat laporan lagi, artinya kita sudah dipercaya. Nah, kepercayaan atau amanat itu sangat berat buat kita. Jangan sampai seperti Tuhan memberikan amanat kepada kita. Tuhan memberikan amanat loh Bapak Ibu. Ya sebelum yang percaya, tapi saya tidak mau ya ini sekilas saja. Yang percaya kita itu diberi mata, diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi hati. Itu tidak cuma-cuma, akan diminta pertanggungjawaban. Kalau yang belajar, benar-benar belajar, ada itu ayat firman Tuhannya. Kamu sudah diberi hati, diberi pendengaran, diberi penglihatan. Kenapa tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tidak mau memakai hati? Padahal kamu adalah seorang pendidik istilahnya. Kalau bahasa apanya ya, bahasa premannya barangkali. Nah itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Sebagai guru, kita pun akan ditanya apa yang sudah dilakukan. Sudah menjadi guru. Nah inilah pengembangan diri yang penting buat kita terus menerus. Selanjutnya kita langsung aja Pak ke publikasi ilmiah, ya. Lanjut di bawahnya. Iya ini dia 10 macam. Bapak Ibu saya minta tolong bantu dilihat ini paparan ini. Ada tidak di situ bunyi penelitian tindakan kelas? Ada tidak?
Dari 10 itu ada atau tidak? Boleh dibuka Pak biar ada yang bersuara. Bisa enggak? Enggak bisa ya? Ini yang bersuara dari sana boleh kalau mau. Enggak bisa ya? Enggak ada yang mau jawab ya? Hasil penelitian katanya Bu. Ya. Iya, hasil penelitian Bu Esti yang jawab. Adanya hasil penelitian. Oke Pak, ke yang 10 tadi Pak. Kembali ke yang 10 ya. Di situ hasil penelitian. Berarti menjadi salah satu pilihan dari 10 persyaratan publikasi ilmiah. Tapi kenapa yang terkenal, yang di hati guru atau di pikiran guru itu selalu PTK? Ya karena memang fasilitas utama PTK itu sudah nilainya besar, dilaksanakannya mudah di sekolah, dan itu bisa merefleksi semua orang. Kalau tidak merasa diri, tidak melakukan refleksi diri, tidak akan tahu apa ya. Saya deh contohnya, kalau orang lain mungkin udah baik-baik semua, tapi saya punya segudang kesalahan dalam mendidik, tetapi saya hanya melihat kesalahan orang. Gimana ya? Itu kan? Saya tidak menyadari bahwa saya sering melakukan kesalahan, tapi ketika orang lain melakukan itu, saya lihat dan saya ngomong. Nah, dengan PTK kita lihat diri kita sendiri, makanya itu orang berbondong-bondong PTK dan nilainya 4. Itu sejarahnya dulu. Itu pelajaran kita pada pertemuan-pertemuan pelatihan yang sudah terdahulu. Tapi sekarang mari kita lihat Bu, Pak. Ya, tidak harus PTK. Maka kita harus tahu tadi yang diminta. Jangan lagi nanya PTK-nya berapa Bu, ini mohon maaf nih ya. Tapi lihat poin yang harus dikumpulkan itu apa kalau untuk naik golongan. Nah, kenapa kita PTK? Karena PTK itu benar-benar bisa meningkatkan sarana untuk meningkatkan profesi. Apalagi yang mau ke 4D itu harus membuat buku pendidikan. Nah, ini fokus kita ini. Boleh ke bawah lagi Pak? Ya, nih kita langsung aja lihat ke bawah. Ya, langsung kita lihat yang buku aja langsung. Iya, ini semuanya bisa dilihat sendiri di buku 4 ya. Ada semua di sana. Terus lanjut yang buku pendidikan, bukan buku pelajaran. Mohon perhatian penuh ini, terutama yang mau ke 4D ya, masih diminta. Saat ini masih diminta. Saya waktu itu menjadi orang pertama, angkatan pertama maksudnya, bukan orang pertama, maaf. Angkatan pertama yang harus paparan di kementerian. Sebelum saya ke 4D nggak pakai paparan. Nah, sekarang sudah ada lagi syarat. Puro Tua sudah menyampaikan tadi harus ada uji kompetensi. Ya, nih buku dalam bidang pendidikan berisi pengetahuan pendidikan. Jadi tidak boleh hanya untuk siswa. Nih topik yang kedua nih, ya, bukan hanya untuk siswa, tetapi semua kalangan pendidik dari kepala sekolah mungkin pengawas sampai kepada siswanya bisa menggunakan buku ini. Ya, jadi tidak hanya untuk siswa. Lanjut Pak. Nah, buku fisik, buku pendidikan itu harus asli, menunjukkan nama penerbit, tahun diterbitkan, serta keterangan-keterangan lain. Dicetak di penerbit ber-ISBN nilainya 3. Ini poin ya. Yang tadi jangan nanya PTK-nya berapa, tapi yang kita lihat poinnya. Poinnya 3. Buku tidak ber-ISBN poinnya 1,5, tapi biasanya ini kesana dipertanyakan. Jadi harus ada buku yang ber
ISBN, ya. Itu syarat untuk ke 4D, mutlak harus ada. Lanjut Pak di bawahnya. Nah, ini ada karya terjemahan, kita lewat aja. Lanjut terus ke bawah. Terus. Ya, nih ada buku pedoman, ada angka kreditnya semuanya. Nah, ini bawahnya kita lihat. Nah, atas dulu Pak, sebentar. Ya, ini Bapak Ibu nih. Ini sekali lagi di sini nih. Publikasi ilmiah untuk ketiga C itu 4, ya. 4 ini boleh saja Ibu membuat buku bagi yang ahli, misalnya ya, membuat buku dulu 1, bukan BTK ya. Kemudian atau rame-rame bikin buku boleh, nanti nilainya dibagi-bagi, ada aturannya. Kemudian setelah membuat buku 1, membuat karya inovatif, bisa itu. Yang penting poinnya 4. Harus membuat PTK nanti kalau sudah 3C mau ke 3D, ya. Kemudian 3D ke 4A itu harus ada jurnal. Apa itu jurnal? Kita tahu jurnal adalah artikel yang dikumpulkan dan diterbitkan oleh penerbit yang ber-ISSN. Jadi kalau buku ber-ISBN, kalau jurnal ber-ISSN. Ini pengertian ini sederhana. Kenapa sih Bu Lili ngulang-ngulang melulu gitu ya? Faktanya masih banyak yang tanya gitu. Makanya hari ini betul-betul ya. Jadi bukan tanya lagi PTK-nya berapa atau harus bagaimana. Tidak, poinnya diperhatikan. Ke-4D 20 sekarang. Atau sekarang nambah lagi apa? Ke-4E ya. 4D ke 4D. Oke Pak, lanjut. Saya tidak mau berbanyak-banyak. Nah, ini pengertian buku dalam bidang pendidikan merupakan buku yang berisi pengetahuan terkait dengan bidang pendidikan. Jadi, siapa saja yang peduli pendidikan ya bisa menulis buku karena pengalaman pasti banyak. Contoh misalnya kita bikin buku ya, banyak orang kan kebingungan bagaimana menghadapi siswa yang seperti ini, menghadapi yang banyak bicara, jalan-jalan dan sebagainya. Sekarang teknologi canggih, pengalamannya dituliskan. Misalnya nyumbang ke guru-guru bikin PTK, misal. Kemudian banyak guru-guru ini, tadi saya bawakan jurnal mana ya? Nah, misalnya jurnal kuno tapi masih bermanfaat ya. Di sini ada 10 artikel di setiap, kelihatan nggak Pak di sana Pak? Kelihatan ya? Di dalam satu buku ini ada 10 artikel. Nah, kalau kita rajin baca, ini teman-teman berbagi pengalaman hasil penelitian, bukan pengalaman sembarangan. Nah, maka bisa disarikan, diambil, dituliskan kembali ini sebagai referensinya menjadi buku pendidikan. Misal contohnya seperti ini, misal saya juga ada buku pendidikan sebentar, ini yang sudah ternilaikan. Nah, bukan berarti bisa banget ya. Ini bersama dengan Ibu Anita. Bukan berarti bisa banget, tetapi kita itu berbagi pengalaman agar kita lebih profesional. Itu fungsinya kita harus menulis buku pendidikan. Jadi judulnya tidak seperti judul PTK, walaupun diambil dari PTK. Misal judulnya itu kayak kemarin apa ya, metode bla 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 berhasil meningkatkan atau mendongkrak atau melejitkan atau apalah hasil belajar. Nah, itu udah nggak masuk, itu judul PTK. Kalau judul PTK memang begitu, tetapi kalau judul pendidikan tidak harus begitu. Misalnya metode dalam pembelajaran.
Jangan disebut pembelajaran IPA misalnya atau IPS, jangan. Judulnya itu udah mengkotak, jadi tidak ternilai. Ya apa-apa, lanjut. Nah, ini buku dalam bidang pendidikan ya. Mohon ini kita sama-sama berpacu. Ayo Bu Oki yang sudah banyak tulis buku. Ya, buku dalam bidang pendidikan merupakan buku yang berisi pengetahuan terkait dengan bidang pendidikan. Perbedaannya antara buku pelajaran dan buku dalam bidang pendidikan adalah sebagaimana tabel 14 berikut. Di bawahnya ada tabel 14. Tuh, bisa lihat sendiri di buku 4 ada. Buku 4 nanti bisa dikirim oleh pengurus ke seluruh peserta. Kita lanjut saja Pak, lanjutannya terus. Oke. Ya, angka kreditnya nih, angka kreditnya buku dalam pendidikan, angka kreditnya adalah 3. Kalau nulis sendiri di bawahnya langsung Pak tabelnya, tabel 15 nya 3 tadi udah nampak ya. Nah itu kalau dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN 1,5 angka kreditnya. Lanjut di bawahnya. Nah, ini kerangkanya Ibu Bapak. Boleh nanti dibagikan. Jadi berbeda dengan kerangka isi buku pelajaran, buku dalam bidang pendidikan mempunyai kerangka isi yang lebih bebas. Jadi wawasannya pun harus luas, tergantung pada isi pengetahuan apa yang akan disajikan dalam buku tersebut. Misalnya, melayani peserta didik dengan kelebihan tertentu. Boleh itu. Jadi anak-anak asal ya. Jangan dikatakan dengan apalah kekurangannya misalnya. Tapi tonjolkan kelebihannya, tampakkan, legitkan potensi yang ada pada peserta didik. Itu guru sekarang yang harus diburu. Ada kata pengantar, ada daftar isi, bagian pendahuluan, bagian isi. Nah itu kita sudah punya sendiri, tapi tidak harus kayak PTK ya. Tidak harus seperti PTK, maksudnya lebih bebas. Tetap ada daftar kepustakaan dan daftar diri atau biodata penulis. Demikian Ibu Bapak di luar sana. Sekali lagi masih ada di luar bulan Syawal sedikit, tapi saya menyampaikan atas nama pribadi, pengurus dan semuanya. Ditutup dengan, bukan ditutup sih belum ya, tanya jawab silahkan. Masih ada waktu nggak? Masih ada waktu Bu Dwi? Setengah tiga ya. Ada 30 menit barangkali. Kita bebas saja ya Bapak Ibu. Saya sekali lagi mohon maaf lahir batin. Diri saya masih saja ikut-ikutan, masih saja ngomong, padahal saya sudah bukan siapa-siapa. Saya sudah tidak terlibat lagi dalam kedinasan, tapi saya ingin juga menyampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih yang tak terhingga, khususnya kepada pengurus dan juga kepada Ibu Dwi Haryanti dan Bapak Kulo dan semua yang tidak ada di sini ya, semua saja yang masih mau dengerin omongan saya. Baik, Ibu Bapak, barangkali kita buka 30 menit untuk pertanyaan. Silahkan, gimana caranya, tekniknya Bu Trilis? Gimana Bu? Langsung aja ya. Boleh dari chat atau boleh langsung angkat tangan, hand raise. Ada Bapak Ibu? Saya buka primbon dia. Bu, kita diskusi ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya pengen menampilkan ini, tapi bagaimana caranya saya nggak ngerti nih. Ibu udah masuk ke sini ya? Udah join ini? Belum bisa. Ya? Belum bisa. Belum bisa. Dari HP kan saya masuk ya.
bisa nggak Pak? Tapi materi saya susah. Ada Bu, Bapak? Ayo, yang mau bertanya, Ibu Emi, ada nggak Bu Emi? Bu Emi hadir ya? Nggak, Bu Lili Udaifa udah menutup diri. Atau Ibu Bapak yang di sini juga boleh, silakan. Ada yang ditanya? Atau tidur? Tidur semua kali. Ya sudah, kalau tidak ada yang ditanya, bagaimana Bu Dwi mau menambahkan? Dari Bu Oki barangkali ada pertanyaan? Atau dari panitia? Ya, mudah-mudahan kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Mudah-mudahan bukan marah sama Bu Lili ya, karena Bu Lili cuma ngomong aja. Mudah-mudahan kita semua menghayati dan menjadi guru profesional. Ini Bu Rahayu katanya mau hadir, nggak jadi. Bu Rahayu dari 106. Oh iya, meninggal dia, berarti nggak buka kamera. Kita mau foto ya, kalau mau foto buka kali kameranya. Ya, baiklah, kalau memang tidak ada lagi yang bertanya, atau Bu Istu mau bertanya, Bu Istu silahkan, di sini juga nggak apa-apa. Bu Rahayu, ya udah, kalau memang udah nggak ada yang bertanya, mungkin kaget-kaget ya. Kaget, Bu Dwi juga kaget kenapa sih nih Bu Lili ngomong begini. Ya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf dan saya sampaikan terima kasih. Ibu Bapak Guru, mari kita semangati untuk terus belajar yang sungguh-sungguh belajar, supaya kita menjadi guru tidak asal menjadi guru. Artinya kita tidak mencari, maaf ya kalau saya salah ya, kalau harta Tuhan pasti berikan. Tuhan pengasih penyayang. Yakin deh? Kalau harta tidak harus jadi guru, jadi apa saja, Tuhan kasih hidup pasti kasih harta, pasti rizki, makan, soal materi itu pasti ada. Cuman kalau kita mengejar itu saja, rugi kita. Karena kita adalah guru. Profesi kita adalah profesi yang sangat mulia. Guru itu sangat mulia, bukan dipandang sebelah mata. Tuhan menempatkan guru sebagai orang yang sangat mulia, karena kita diberi tugas untuk melayani peserta didik kita dengan membawakan sifat Tuhan. Ya, sifat Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita yang dalam kehidupan sehari-hari kan suka mengatakan gini ya, mau apa-apa itu Bismillahirrohmanirrohim, apa itu, dengan nama Allah yang pengasih penyayang. Berarti kita mengakui pengasih penyayang. Kita diberi 7 sifat oleh Tuhan. Kita bisa ngomong begini karena kekuatan dari Tuhan, karena kemampuan bicara dari Tuhan, karena ada kehidupan. Kalau nggak hidup nggak bisa. Nah ini aja di sini. Maka guru yang membukakan mata siswa untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya, itu adalah guru yang profesional. Berat banget. Makanya di sini ayo kita buka. Jangan lagi ada pertanyaan PTK-nya berapa. Jangan lagi ada pertanyaan buat apa, bagaimana. Ya, tapi kita sudah paham, mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa memaafkan saya, karena saya hanya ingin menyampaikan PKB itu apa, angka kredit itu apa, jadi guru itu siapa. Tadi kan tujuannya cuma 2 ya, siapa saya dan apa tugas saya. Itu saja, sekali lagi saya sampaikan, haturkan banyak-banyak terima kasih, puji syukur kepada Allah. Ibu Rahayu, Oh, Ibu Rahayu bertanya, silakan Ibu Rahayu. Iya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi saya agak terlambat masuk. Ini tentang kepastian kenaikan pangkat itu
ini lepas dari masalah kita masih memerlukan PTK atau tidak, harus melakukan PTK atau tidak, tapi apakah benar itu informasi bahwa kita nanti ketika kenaikan pangkat itu sudah tidak menggunakan PTK? Mohon penjelasannya lagi, mohon maaf. Kalau yang itu sepertinya peraturannya, saya jawab langsung ya Bu Dwi ya, terima kasih pertanyaannya. Nih Bu Rahayu, saya mohon izin dulu sama Bu Dwi langsung jawab. Mendahului pembina, mohon maaf ya Bu ya. Peraturan tertulis secara resmi saya belum melihat, itu saja. Tapi kalau bahasa dari dulu memang sudah muncul, bahasa tidak lagi menggunakan PTK, bahkan kata Bu Julia tadi tidak lagi menggunakan laporan pengembangan diri pun tidak, gitu ya. Tidak lagi menggunakan ini itu. Mudah-mudahan bisa dipermudah seperti itu. Tapi ini bertanggung jawab ya, kalau kita sebagai guru bertanggung jawab. Keperluan PTK atau penulisan atau pengembangan diri guru itu bukan keperluan untuk naik golongan sekali lagi. Tapi itu keperluan pribadi kita yang merasa sejati kita adalah guru. Caranya ya silakan masing-masing. Tapi sekali lagi secara tertulis dasar hukumnya saya belum menemukan. Karena sampai sekarang ya masih diminta. Itu Bu Rahayu yang bisa saya jawab. Cukup? Nah, nunggu info selanjutnya. Ini yang masih aktif nih. Ada lagi yang lain? Nah, ini Bu Rotua sudah lihat ya tadi ya Bu Rotua ya? Sudah ada gambaran Bu Rotua tentang buku pendidikan? Enggak, dia nggak nyupir kok. Dia mau ngomong tapi nggak ngomong. Halo Bu Rotua? Iya Bu. Ada yang ditanya? Ya, tentang penulisan buku itu Bu, bagaimana alurnya agar bisa diterima? Iya, kalau buku agar bisa diterima itu ya sebenarnya hati penilai ya, tergantung siapa penilainya gitu. Sebenarnya buku kayak gini juga bisa diterima sih. Ya, ini kelihatan kan? Buku kayak gini juga bisa diterima sih sebenarnya ya. Cuma ya kembali lagi ya kepada ya mungkin nasib atau gimana, tergantung dia menilai gitu ya. Artinya gini Bu, kita usaha ikuti alur yang ada di lampiran 9 di PPT. Nanti PPT-nya bisa kan sudah saya kirim ya ke Bu Rotua ya. PPT-nya, PPT hari ini sudah masuk. Susunannya Bu gimana Bu? Apakah pakai bab 1, pendahuluan sampai penutup gitu? Susunannya bebas, yang penting ada itu kata pengantar, ada daftar isi, kan seperti biasa ya. Semuanya ada, terus bab-babnya itu boleh bebas, lebih bebas, tidak seperti harus PTK, bab 2 ini, bab 3 ini, enggak. Ini bebas, karena kan ini ide kita. Jadi artinya gini, ketika kita punya ide, misal saya ambil contoh satu ya, saya mau buat metode pembelajaran dalam PTK, itu judul, misal ya. Pendahuluan boleh bicara PTK, tapi khususnya bicara metode pembelajaran, itu di pendahuluan. Tapi selanjutnya saya bisa menampilkan misalnya bab 1, ya misal nih, adalah metode permainan, kemudian bab 2, metode simulasi, bab 3, cooperative learning, bab 3 dan seterusnya. Itu bisa lebih bebas dan tidak terbatas. Atau tidak pakai bab juga nggak apa-apa, tidak pakai bab langsung aja masuk setelah pendahuluan secara umum. Nah kemudian dirinci itu metode pembelajaran kan banyak sekali. Ada metode kalau zaman dulu itu ada jigsaw, terus apalagi lah itu banyak sekali.
nih ya, tahu kuncinya. Kuncinya apa? Ketika kita mau menyampaikan metode, ya jangan metode pembelajaran dalam bahasa Inggris saja, atau jangan dalam bahasa Indonesia saja. Artinya begini, ketika kita menampilkan metode pembelajaran, berarti itu bisa dibaca oleh semua guru, tidak terbatas mata pelajaran, bahkan dari SD sampai ke, kalau perlu dosen juga bisa baca. Artinya wawasan harus lebih umum. Itu aja isinya. Ya, kalau sistematika Ibu bisa lihat sendiri di lampiran 9 sistematikanya itu. Kalau masih mengikuti, saya rasa sih masih mengikuti buku 4. Kalau untuk tim penilai pegangannya masih itu. Kecuali kalau ada penilai-penilai yang mungkin lebih hebat dari yang maha hebat gitu. Ya artinya apalah. Pokoknya kalau kita sudah mengikuti aturan, yakin berserah diri pada Tuhan, kita pasti dibantu. Itu aja yang bisa saya jawab. Yang lain? Ya, makasih Bu Lili. Ya, terima kasih. Oke, cukup barangkali. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi minal aidin wal faizin, walaupun telat bulannya, mohon maaf lahir dan batin. Semua ikhlas saling memaafkan. Kesalahan-kesalahan itu dari saya pribadi, kebenaran keilmuan itu Tuhan yang kasih. Jadi Tuhan yang maha mengetahui segalanya. Terima kasih sekali lagi Pak Gulo, Bu Dwi dan semua staf di sini. Ada Bu Trilis, Bu Julia, ini yang selalu berkorban, Bu Istu, Bu Hesti, ya untuk teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat selalu, sejahtera. Terima kasih kepada Ibu Lili yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lili semakin mencerahkan perasaan dan pikiran kita untuk melanjutkan perjuangan kita dalam membuat PTK. Baik. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Sebelum mengakhiri, ada pesan dari Bu Lili. Barangkali Bapak Ibu yang ingin bertanya sesuatu boleh ditanyakan secara japri kepada Bu Lili. Insya Allah beliau akan menjawabnya. Yang ingin pesan buku, monggo hadir ke SMP 230. Tidak bayar katanya Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah acara kita pada hari ini sudah mendekati titik akhir. Sebelum kita tutup, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dwi Haryanti yang sudah berkenan sebagai tuan rumah untuk kegiatan PTK Mandiri kita hari ini, kepada Pak Bulo yang sebagai operator Zoom pada siang hari ini, juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom Meet pada siang hari ini dalam pertemuan rutin PTK Mandiri. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi daftar absen. Belum dibuat. Mohon maaf untuk absen nanti menyusul aja ya. Menyusul. Dan tadi ada pesan dari Pak Asep sebagai Ketua PTK Mandiri. Beliau sambil di posko PPDB, jadi hari ini beliau sepertinya mengikuti saja acara hari ini, jadi tidak bisa memberikan sambutan. Untuk yang terakhir sebelum kita tutup acara pertemuan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan
Dan saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta seluruh peserta webinar hari ini. Mari kita tutup bersama-sama acara kita hari ini dan mohon maaf atas segala yang tidak sengaja maupun disengaja yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.